Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan sosial dengan tema mengenal norma dalam kehidupan. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu saya tidak membuat video karena saya harus mendampingi kegiatan lomba anak-anak, pendampingan latihan sampai pelaksanaan, kemudian dilanjut dengan pemberkasan P3K. Jadi kita kembali lagi di video pembelajaran BMI. Jadi tetap pantau terus channel pembelajaran BMI agar video-video terbaru akan selalu notifikasi di HP adik-adik atau bapak ibu guru. Nah, kita masuk dalam materi yaitu mengenal norma dalam kehidupan. Jadi mari kita bersama menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan juga bahagia di masyarakat. Nah, apa pengertian dari norma? Norma adalah aturan atau pedoman yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat untuk mengatur perilaku individu serta juga kelompok demi menciptakan ketertiban, keamanan, dan juga keharmonisan dalam menjalin kehidupan bersama di masyarakat. Jadi ini adalah pengertian dari norma. Jika ada pertanyaan di PTS, PAS, STS ya, ulangan harian, kalau ada pengertian dari norma jawabannya seperti ini. Kemudian macam-macam norma ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, kalau norma agama itu norma yang berasal dari ajaran agama dan juga keyakinan. Kemudian yang kedua itu norma kesusilaan, yaitu norma yang berkaitan dengan moral dan hati nurani manusia. Kemudian ada norma kesopanan, yaitu norma yang berasal dari sebuah kebiasaan, adat, atau tradisi. Kemudian norma hukum, norma yang diatur oleh negara dalam bentuk undang-undang. Nah, ini ada beberapa macam norma. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, norma agama itu aturan hidup yang bersumber dari ajaran agama ya, untuk mengatur perilaku manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Norma ini menuntun manusia menunjukkan kehidupan yang benar, yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Contohnya umat muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu, umat Kristen menjalankan doa serta juga ibadah hari Minggu, dan juga umat Hindu melakukan sembahyang di sebuah pura. Kemudian menjalin hubungan baik dengan sesama. Contohnya dalam Islam diajarkan untuk tidak menyakiti sesama, memberikan sedekah kepada yang membutuhkan, atau dalam agama Buddha diajarkan untuk berbuat benar dan menghargai. Jadi melaksanakan ibadah sesuai agama, kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama. Kemudian norma hukum. Norma hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh otoritas resmi untuk mengatur perilaku masyarakat, bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas jika melanggar. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban. Kemudian di sebelah kanan ya, itu ada hukum undang-undang lalu lintas. Jadi wajib memakai helm saat berkendara sepeda motor. Pelanggaran aturan ini dapat dikenakan denda sesuai hukum. Kemudian hukum membayar pajak, kewajiban membayar sebuah pajak penghasilan bagi individu juga perusahaan yang memenuhi syarat. Kemudian hukum yang berkaitan dengan pidana. Kita lanjut. Norma susila ya. Nah, norma kesusilaan adalah aturan hidup yang bersumber dari hati nurani atau nilai moral, mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai baik
serta buruk. Norma susila kejujuran, tidak berbohong kepada orang lain dan selalu berkata apa adanya. Contohnya mengembalikan barang yang hilang kepada pemiliknya tanpa mengurangi suatu apapun. Kemudian norma susila tanggung jawab, melakukan kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Contohnya yaitu menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan tepat waktu. Kemudian norma susila menghormati, bersikap sopan dan tidak merendahkan orang lain dalam perilaku maupun juga dalam ucapan. Contohnya kita harus berbicara dengan sopan atau sopan dalam berbicara. Nah, ini adalah norma kesusilaan. Kemudian norma kesopanan, yaitu norma kesopanan adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai sopan dan juga santun dalam kehidupan bermasyarakat atau sosial. Nah, yang pertama yaitu menghormati orang lain atau yang lebih tua. Menghargai orang lain, dapat mendengarkan pendapat mereka tanpa menyela adalah salah satu bentuk kesopanan yang sangat penting. Kemudian bersikap ramah kepada orang tua yang lebih tua. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, pentingnya untuk menggunakan bahasa yang sopan dan penuh dengan rasa hormat. Kemudian norma adat dan juga budaya. Aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam suatu komunitas berdasarkan tradisi yang diwariskan. Adat dalam pernikahan. Di beberapa daerah, adat pernikahan mengharuskan pihak keluarga pria untuk memberikan mas kawin sebagai tanda keseriusan. Kemudian ada dalam masyarakat, dalam budaya Jawa, norma adat menuntut setiap anggota masyarakat untuk saling menghormati untuk yang lain atau yang lebih tua. Kemudian ada dalam penguburan, yaitu beberapa suku di Indonesia memiliki tata cara adat tertentu dalam sebuah upacara penguburan seperti melakukan ritual khusus. Nah, ini norma adat dan juga budaya. Nah, kesimpulan yang dapat kita pelajari pagi ini yaitu norma di masyarakat adalah aturan yang akan mengatur perilaku individu di dalam suatu kelompok sosial untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan. Norma ini terbagi menjadi norma agama, norma kesopanan, hukum, dan sosial yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Nah, itu saja pembelajaran kita pagi ini tentang norma ya. Jadi terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat menambah ilmu juga wawasan bagi para pembaca presentasi ini. Nah, tunggu video-video terbaru berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti channel pembelajaran by Me baik di YouTube maupun di TikTok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.